Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Welcome back to my YouTube channel, nama gue Jihan. Dan hari ini kita bakal bahas salah satu konsep paling penting dalam dunia programming, yaitu OOP, Object Oriented Programming. Nah, buat kalian yang baru belajar Java, atau bahkan yang udah sering ngoding, tapi belum ngerti kenapa sih OOP itu penting banget? So, video ini cocok banget buat lo. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya dulu, bahas 4 pilar utama, dan kita bakal langsung lanjut ke live coding supaya lebih kebayang nih pengaplikasiannya tuh kayak gimana. So, grab your snack or coffee, duduk yang nyaman, and let's dive in bareng-bareng. Let's go! Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasannya. Apa sih OOP itu sendiri? Dan kenapa sih kita butuh OOP? Nah, pada zaman dahulu, program ditulis pakai gaya prosedural. Nah, semua fungsi dan data dicampur. Kalau programnya kecil sih oke. Tapi makin kompleks program loh, makin ribet juga maintainnya. Nah, OOP datang buat nyelesain hal itu. Dengan OOP, kita bisa bisain data dan logic ke dalam kelas-kelas. Dan hasilnya, kadang jadi lebih clean, lebih gampang diatur, reusable, dan classable. Nah, kemudian, apa sih Object Oriented Programming itu sendiri? OOP itu sendiri adalah pendekatan dalam programming yang berfokus pada objek, yaitu yang entitas yang punya data atau bisa disebut atribut dan bisa melakukan aksi yaitu metode. Atau object oriented programming adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek, bukan sekadar fungsi dan alur prosedural. Kemudian kenapa harus belajar OOP? Nah, pada OOP itu sendiri, kelebihan-kelebihannya itu salah satunya adalah lebih mudah dalam scaling program. Kemudian, kodenya lebih terstruktur dan gampang dimengerti, serta konsep OOP hampir dipakai di semua bahasa modern. Selanjutnya, gue bakal ngasih kata kunci di OOP itu sendiri. Ada 2. Yang pertama, class, yaitu blueprint atau cetakan dari sebuah objek. Contoh kelas itu sendiri ada misalnya kelas mobil, kelas hewan, dan lain-lain. Sedangkan objek yaitu realisasi dari kelas itu sendiri. Contohnya mobil 1, kucing 1, dan lain-lain. Nah, tadi kan udah teoritis banget nih. Coba kita analogiin ke real life. Analogi dari life itu sendiri, bayangin misalnya lo punya cetakan kue. Nah, cetakan kue itu berperan sebagai kelas. Dari cetakan itu lo bisa bikin banyak kue atau yang di sini berperan sebagai objek. Nah, namun semua rasa kuenya mungkin bisa beda-beda, tapi bentuk dasarnya itu sama. Nah, itu juga cara kerja dari objek dan kelas di OOP. Jadi, blueprint itu tadi bakal banyak menghasilkan objek-objek yang mungkin secara garis besar dia itu sama, tapi berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita bakal jelasin 4 pilar OOP. 4 pilar OOP itu sendiri, yang pertama ada encapsulation, yaitu pembungkusan. Kita memboleh data atau atribut dan behavior atau metode dalam satu tempat yang bernama kelas. Nah, biasanya biar data itu tetap aman, kita pakai modifier private plus getter dan setter. Yang kedua ada inheritance atau pewarisan. Nah, kita bisa bikin kelas baru
yang mewarisi atribut dari metode dari kelas lain. Misal, kelas anjing mewarisi semua dari kelas animal atau hewan. Nah, dari situ lo nggak perlu les lagi, ulang kode sama semua kode dasar yang sama yang ada di kode kelas animal. Jadi ketika lo menulis kelas anjing, lo cukup extend aja. Yang ketiga ada polymorphism, yaitu banyak bentuk. Nah, di sini maksudnya satu metode yang sama bisa punya bentuk berbeda, tergantung siapa yang manggil. Nah, misalnya di objek itu sendiri kan pasti ada berbagai macam sifat. Nah, misalnya kita ambil di kelas animalnya tadi, bahwa dia punya metode make sound, yang dimana di kelas animal itu kan terdapat banyak jenis hewan seperti anjing atau kucing, kan nggak mungkin suaranya itu sama. Nah, di sini banyak penggunaan dari polymorphism, yang dimana dia memiliki satu metode yang sama, yaitu make sound, namun tergantung siapa yang akan dipanggil. Misalnya anjing bersuara woof woof, sedangkan kucing bersuara meow. Kemudian yang terakhir ada abstraction atau abstraksi. Kita bisa sembunyiin detail yang ribet, yang dimana itu bisa makin membuat efisiensi dari coding kita sendiri. Nah, di sini kita juga punya hak untuk cuma nampilin yang penting yang bisa kita unjukkan ke user-user lain. Misalnya, user cukup tahu cara memanggil dari command apa tanpa harus tahu isi detail yang ada di metode tersebut. Nah, tips buat kalian belajar gunain access modifier, yang dimana contohnya itu ada public, private, dan protected, buat tunjukin mana yang bisa diakses dan mana yang harus disembunyiin dari luar. Oke, sekarang kita lanjut ke codingannya. Nah, di sini gue bakal tunjukin gimana cara kita gunain konsep encapsulation di Java pakai studi kasus sederhana, yaitu akun media sosial. Pertama-tama gue bikin kelas social media dulu. Di Java itu nggak digunakan adanya spasi ya, jadi kita harus tidak menggunakan spasi. Nah, ini kita anggap sebagai blueprint dasar buat semua akun media sosial. Ini kita edit, open editor. Di sini kita buat kita ada objek atau atribut username, kita pakai modifier private string username. Nah, variabel username ini gue kasih akses private, yang artinya dia nggak bisa diakses langsung dari luar kelas. Nah, ini contoh nyata dari encapsulation, yaitu ngebungkus data biar nggak sembarangan diakses. Kemudian ini typo ya. Dan kita bikin public string
get yang dimana isinya itu bakal nge-return dari username tersebut. Nah, misalnya kalau kita pengen ngambil nih si username itu tadi, kita pakai si getter ini. Nah, getter itu kayak jendela buat ngintip isi data private tapi tetap aman. Jadi kayak dia nanti bakal tetap bisa diakses kalau dia tuh ada metode getter, namun nggak dijelasin secara jelas apa sih isi dari getter tersebut. Kemudian sini kita bikin fungsi void. Kita juga pakai modifier public set username. Dan kita akan syarat juga biar username ini nggak bakal kosong. Jadi dia wajib mengisi nama dari username itu sendiri. Nah, penggunaan di username ini juga berpengaruh kalau kita itu nggak mau mendeklarasikan dia itu misalnya pakai huruf atau pakai kata-kata lain gitu. Jadi dia tetap namanya username. Ada sistem Nah, ini adalah setter yang kita tuh bisa ngasih aturan atau syarat dan atau validasi. Misalnya kayak di itu isinya ada if, jadi user nggak bisa asal input nama kosong atau nama aneh-aneh karena di sini udah ada syaratnya. Oke, kita compile. Oh, ini typo. Oke. Nah, kayaknya untuk penjelasan dari edge calculation kita sudah sampai sini. Jadi guys, cukup sekian video dari gue. Tapi sebelum itu gue bakal kasih recap buat kalian. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, apa itu OOP dan kenapa penting banget di dunia programming. Kita juga breakdown 4 pilar utamanya, yaitu encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. Dan juga kita juga udah lihat contoh real coding pakai Java dari bikin class, object, sampai metode-metode lainnya. Nah, di video selanjutnya mungkin kalian bisa request di komen gimana mau lanjutannya apa, dan juga kalau lo suka sama videonya jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman lo juga yang lagi belajar OOP. Thanks sudah nonton sampai akhir. Keep coding and see you on the next video guys. Peace.